Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa, baik yang berada di dalam Zoom maupun yang di dalam YouTube channel. Selamat pagi. Tuhan katakan, ada hadiratku yang kuat akan bekerja lebih lagi di tengah Menara Doa Segala Bangsa. Hadiratku yang kuat ini akan adalah satu hadirat yang akan membawa satu pemulihan. Tuhan katakan mujizat-mujizat dan kesembuhan yang kau lihat sementara ini tidak seberapa. Hari-hari ke depan lagi kata Tuhan. Mujizat-mujizat dan kesembuhan akan lebih bekerja lebih dahsyat lagi di Menara Doa Segala Bangsa. Dan ada hadirat Tuhan yang lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi untuk melawat setiap mereka yang hadir yang membutuhkan pemulihan. Karena Roh Kudus, Roh Pemulih ada di tengah-tengah kita. Sehingga bahkan mereka yang mendengar rekaman lewat YouTube, mereka yang sakit dan mendengarkan rekaman kegiatan doa di Menara Doa Segala Bangsa, mereka akan mendapatkan lawatan zaman kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan Tuhan akan bergerak dengan cara-cara yang berbeda. Tuhan akan bergerak dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan akan bergerak dengan cara-cara yang engkau tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Karena otoritas dan kuasa Tuhan semakin tambahkan. Sebagaimana Petrus hanya dengan disentuh oleh bayangan daripada Petrus, orang-orang yang sakit apapun penyakitnya disembuhkan. Ada hadiratku kata Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa ini. Hadiratku ini akan menjamah setiap yang sakit. Mereka akan mendapatkan kesembuhan secara instan. Mereka akan mengalami terobosan dan mujizat di dalam keuangan bisnis pekerjaan mereka. Karena Tuhan sedang bekerja dengan cara-cara yang dahsyat luar biasa. Supaya nama Yesus Kristus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Jadi Tuhan katakan, bukan lagi karena doa si A, si B, si C, tapi karena hadiratku kata Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Sehingga tidak ada manusia yang dimuliakan, tidak ada manusia yang dipuji, ditinggikan. Mengatakan aku mau di Menara Doa Segala Bangsa, Yesus Kristus semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Bukan karena pendeta A, pendeta B, atau pendeta C. Amen. Tapi karena hadiratku yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Dan Tuhan katakan ini akan menyebabkan terjadi pelipat gandaan yang hadir di MDSB. Ini akan menyebabkan terjadinya kegerakanku kata Tuhan. Tuhan katakan kegerakanku akan mulai di sini. Gerakanku yang besar akan membawa pertobatan dan keselamatan. Sehingga Tuhan katakan akan banyak orang berbondong-bondong sakit bergabung di Zoom Menara Doa Segala Bangsa. Karena mereka di tempat ini akan melihat bagaimana hadirat Tuhan Yesus Kristus mendemonstrasikan kuasanya, demonstrasikan kasih-Nya, mendemonstrasikan kedahsyatannya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, apapun penyakit yang mereka derita. Dan itu Tuhan katakan akan jauh-jauh lebih banyak kesaksian-kesaksian yang kau akan dengar. Karena ada satu kegerakan Tuhan akan bekerja di Menara Doa Segala Bangsa. Melalui ruang Zoom ini, melalui YouTube. Dan Tuhan katakan ini demi kemuliaan nama Yesus. Dan bukan untuk siapapun. Tuhan katakan Tuhan memberikan karunia-karunia kesembuhan kepadamu. Engkau punya karunia-karunia kesembuhan itu. Engkau punya karunia-karunia mujizat itu. Karena aku mencurahkan dan memberikan kepada siapapun yang meminta. Dan Tuhan katakan kalau engkau meminta, Tuhan berikan aku karunia kesembuhan. Maka saat ini juga Tuhan katakan aku memberikan karunia kesembuhan kepadamu. Kalau engkau berkata Tuhan berikan aku karunia untuk melakukan mujizat, Tuhan katakan aku berikan karunia melakukan mujizat itu kepadamu. Hari-hari ini Tuhan katakan Tuhan akan mencurahkan karunia-Nya dengan limpah di tengah-tengah semua anggota yang hadir di Menara Doa Segala Bangsa.
Karena Tuhan ingin memakai engkau dengan dahsyat. Supaya engkau akan pergi dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini akan menjadi center, menjadi pusat daripada kegerakan kebangunan rohani. Yang akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Ini akan menjadi satu kegerakan yang besar. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Akan banyak orang-orang Kedar kembali dan datang kepada Tuhan. Mereka akan mendengarkan rekaman-rekaman melalui YouTube. Mereka akan dilawat, dijamah oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan sedang bergerak di tengah bangsa ini. Ada satu tekanan yang kuat sedang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi lewat wabah ini. Untuk semakin banyak orang Indonesia datang berseru kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat. Yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan yang bisa menyelamatkan manusia yang dalam kesesatan. Pandemi COVID-19. Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan katakan, aku memakai ini. Untuk memaksa dan menekan bangsa ini untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Untuk memaksa dan menekan bangsa-bangsa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena setiap saat mereka bisa terjangkit penyakit ini. Dan bisa setiap saat kematian menjemput mereka. Dan kita tahu bersama, hanya sesudah kematian ada satu kehidupan yang kekal. Sesudah kematian bukan berarti hidup manusia selesai. Tetapi ada satu kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan katakan, lewat wabah yang sedang terjadi. Itulah yang kau baca di dalam Mazmur 91. Tuhan katakan Tuhan akan bekerja. Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan terus bekerja untuk menggenapi apa yang jadi kehendak dan rencananya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Wabah ini bukan untuk engkau. Wabah ini Tuhan pakai untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Wabah ini dipakai Tuhan untuk membawa orang bertobat. Wabah ini bukan untuk membinasakan umatku yang setiap hari mencari aku. Karena Tuhan katakan itu tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak perlu takutkan itu. Walaupun 1000 orang rebah mati karena COVID ini. Walaupun ribuan orang di mana-mana rebah mati karena COVID ini. Tapi Tuhan katakan ada janji perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka itu aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab dia mengenal namaku, kata Tuhan. Karena Tuhan katakan tidak usah takut. Tidak usah panik atas segala situasi yang terjadi saat ini. Karena Tuhan katakan dengan sangat-sangat jelas dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Karena engkau mengenal nama Tuhan. Jadi engkau tidak perlu takut. Tuhan akan meluputkan engkau. Kalau mungkin di dalam rumahmu ada yang tertular, tapi itu tidak akan menulari engkau. Karena Tuhan akan luputkan. Karena Tuhan akan bentengi. Di dalam alam roh Tuhan katakan ada tembok berapi. Ada hadirat Tuhan yang akan memagari kehidupan anak-anak Tuhan yang hatinya melekat dengan Tuhan. Sehingga penyakit ini tidak bisa menyentuh engkau. Bahkan sekalipun mungkin engkau menyentuh barang-barang atau benda-benda yang ada virus ini, virus itu akan mati di tangan. Amin. Karena hadirat Tuhan menyertai engkau. Ada api Tuhan yang akan membakar semua itu. Tentu tetap melekat dengan Tuhan. Tetap komitmen tekun setia mencari Tuhan. Dan ada perlindungan dan proteksi yang sempurna daripada Bapa di surga dalam nama Yesus di dalam kehidupanmu semua. Tuhan katakan engkau adalah tentara-tentaraku. Engkau mendapatkan satu tugas misi mandat daripada Tuhan.
untuk membawa satu kegerakan Tuhan untuk terjadi di kota-kota ini, di bangsa-bangsa, bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan katakan bersiaplah untuk satu kegerakan yang besar. Dan Tuhan katakan semua engkau akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Karena akan ada begitu banyak jiwa yang Tuhan kirimkan. Dan tidak mungkin itu hanya dilayani oleh beberapa orang. Bahkan jumlahmu yang ada sekarang tidak akan cukup melayani mereka, kata Tuhan. Karena jumlahnya begitu banyak. Dan itu bersiap. Persiapkan dirimu. Hari-hari ini Tuhan katakan, aku sedang mempersiapkan engkau untuk dipakai olehku. Bapa, kami bersyukur. Amin. Untuk semua penyataanmu pagi ini. Amin. Engkau akan bergerak dengan cara yang dahsyat. Engkau bergerak dengan cara yang berbeda. Ada urapan kerasulan, ada urapan kenabian, ada urapan penginjil, ada urapan gembala, ada urapan guru sedang mengalir atas kami. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau sedang mencurahkan karunia-karunia Roh-Mu, dan Engkau akan semakin bertajam. Karunia kesembuhan dipertajam, sehingga kesembuhan secara instan akan terjadi. Karunia pengetahuan marifat dipertajam, sehingga ada ketajaman yang semakin detail dalam setiap penyataan yang diberikan. Ada karunia-karunia nubuat yang semakin dipertajam, dan nubuat-nubuat akan terjadi dengan cepat. Dengan cepat. Dengan cepat. Mata-mata roh akan dibuka, sehingga akan dapat penglihatan-penglihatan daripada Tuhan. Telinga manusia roh akan dipertajam, semakin peka. Tuhan katakan pegang telingamu. Tuhan katakan aku memberikan kepekaan untuk kau mendengar suaraku, kata Tuhan. Terima itu. Terima kepekaan itu. Kepekaan untuk mendengar suaraku lebih daripada sebelumnya. Terima itu. Terima itu. Terjadi dalam hidupmu. Setiap telinga yang tuli dibuka oleh Tuhan, sehingga engkau mendengar suaraku. Engkau akan mendengar. Tuhan katakan engkau akan mendengar. Sehingga engkau akan mengerti dengan jelas apa tuntutanku dalam hidup. Tuhan katakan, tumpang tangan atas matamu. Katakan, aku membuka matamu. Sehingga engkau akan mendapatkan penglihatan. Matamu tidak lagi buta, tapi matamu akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Terima itu. Terima itu, kata Tuhan. Dalam nama Yesus, matamu terbuka. Matamu terbuka. Tuhan katakan, tumpang tangan pada mulutmu. Tuhan katakan, aku menaruh kuasa, otoritas, iman melalui mulutmu. Apa yang kau perkatakan dengan mulutmu, katakan firman, perkatakan kebenaran, itu akan jadi. Itu akan mengubah hidup seseorang. Itu akan membuat orang itu bertobat. Itu akan membuat orang sembuh. Itu akan membuat orang mengalami mujizat. Terima urapan kuasa turun atas mulutmu, pada lidah mulutmu, kata Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan katakan angkat tangan. Terima urapan kuasa atas tangan. Tuhan katakan ada urapan keberhasilan, ada urapan kesuksesan. Buat dengan tanganmu. Tuhan katakan apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu untuk Tuhan, untuk kemuliaan, kesejahteraan keluarga, kemakmuran keluarga, kemajuan perusahaan, kemajuan usaha. Aku berkati kata, dalam nama Yesus. Terima urapan ini. Tuhan katakan, Tuhan juga akan mengurapi kakimu, dan engkau akan melangkah kepada jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang salah. Melangkah kepada jalan keberhasilan, suksesan. Akan pergi sesuai pimpinan Tuhan. Kau tidak akan membuang-buang waktu dengan sia-sia tempat-tempat yang bukan kehendak Tuhan, yang tidak membawa berkat. Tapi kakimu
akan dituntun Tuhan ke jalan sukacita, jalan damai sejahtera, jalan berkat. Kau akan bertemu dengan customer yang baik, akan bertemu dengan berkat-berkat, akan orang-orang yang membawa berkat di dalam kehidupan. Mengatakan bang tangan ke dada, mengatakan satu kepekaan yang khusus memberikan di dalam batin jiwa. Engkau akan bisa mengetahui ini orang baik, ini orang jahat. Apakah orang ini yang akan membawa berkat kepadaku? Apakah orang ini yang akan menyesatkan aku? Tuhan katakan akan ada satu kepekaan khusus yang memberikan kepadamu. Karena hari-hari ini Tuhan katakan ada banyak penyesatan, Tapi Tuhan katakan kepada anak-anakku memberikan kepekaan yang khusus supaya mereka tidak tertipu, tidak tersesat. Tuhan memberkati. Bapa, kami terima segala urapan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Kami percaya telinga kami dibuka, mata kami dibuka, tangan kami diurapi, kaki kami diurapi, hati kami diurapi, lebih peka lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom Pak. Selamat pagi Pastor. Suara saya jelas Bapak Ibu? Sangat jelas. Baik, kita berdoa ya sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami hormat, kami kagum, kami respect akan Tuhan Yesus lebih dari segala yang ada. Kami minta pagi hari ini Kau berfirman, Kau berkata-kata. Kami percaya ketika Kau berfirman, inilah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti, dan Roh Kudus bimbing tuntun kami, buat kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar anugerah-Mu terus ada bagi kehidupan kami. Ketika kami dengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan jamah. Bahkan ketika kami menjumpai pintu-pintu terkunci lewat firman-Mu, Tuhan berikan pintu yang baru. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah kunci dalam kehidupan bagi kami, Engkaulah jalan keluar bagi kehidupan kami, dan Engkaulah gembala kami yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Ini doa kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih buat kepercayaan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan bagi kami. Tentu yang pertama untuk Tuhan Yesus Kristus yang masih mempercayakan saya lewat teman-teman semua yang ada di komunitas ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara ya. Untuk MDSB, Bapak Ibu Saudara nggak apa-apa itunya mic mute-nya dibuka aja Bapak Ibu Saudara. Saya orangnya senang interaktif sama Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau biasa nggak apa-apa mau kedengeran suara anak nangis nggak apa-apa. Namanya juga kita satu dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, amin. Hari ini saya diberi satu pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, juga buat saya tentunya. Di mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita lihat keadaan bukan semakin membaik, kondisi bukan semakin membaik, tetapi justru semakin memprihatinkan. Setuju Bapak Ibu ya? Amin. Nyari uang. Ya, nyari uang itu sulit, ya kan? Bahkan orang mau berusaha, berdagang, jualan, bekerja, sehingga pada akhirnya kita saling mencurigai satu dengan yang lain oleh karena situasi pandemik ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tingkat penularan juga semakin tinggi, dan juga degradasi ekonomi serta kesehatan, dan juga mungkin juga ada degradasi iman di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Roh Kudus memberikan satu pesan tentang mengandalkan Tuhan. Nah, ini perlu kita lakukan bersama Bapak Ibu Saudara di tengah kondisi serta situasi yang sudah tidak menentu dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saya sebagai as a believer dan juga sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan,
sebagai orang yang mengikuti Yesus, maka nggak ada jalan lain, tidak ada tidak ada cara lain selain saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan. Ayo, semuanya sekali lagi sama-sama, saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan. Amin. Saya harus mengandalkan Tuhan. Untuk kali yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya, sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sering mengucapkan kata-kata ini, saudara akan mengalami kekuatan tanpa disadari. Amin. Tanpa kita harus mencari. Amin. Hari-hari ini tuh nyari uang susah, Pak. Bayar kontrakan susah, Pak. Oh, haleluya. Saya harus kasih makan istri anak tuh agak susah, Pak. Berkatnya, Pak. Gereja tutup, Pak. Segala sesuatunya dipotong 0,5%, Pak. Di kantor saya dipotong gajinya. Di rumah juga istri nggak mau tahu, harus ada belanja, ada makan, ada minuman. Dan juga kalau di gereja saya sebagai full timer juga dipotong, Pak, kena efek pandemik ini. Nah, nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada cara lain. Firman ini yang harus saudara telan, saudara lakukan, dan saudara dan saya hidupi setiap hari. Yeremia 17 ayat 7, Bapak Ibu. Ayat yang sangat terkenal, luar biasa. Yeremia 17 ayat 7. Sudah ketemu, katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Baca sama-sama ya. 3, 2, iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapannya hanya kepada Tuhan. Yang ditanam di tepi air, yang merambat. Nih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, orang percaya, pelayan Tuhan, bahkan pendeta atau gembala jemaat sekalipun seringkali tidak melakukan firman ini. Mereka hanya berhenti mengandalkan Tuhan, tetapi tidak harapannya di Tuhan. Haleluya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Memang sih mereka berdoa lewat MDSB. Mereka berdoa, artinya mengandalkan Tuhan lewat doa. Tapi maafkan saya, harapannya seringkali bukan di Tuhan. Haleluya. Seringkali harapannya kepada kokoknya, cicinya, omnya, orang tuanya, donaturnya. Haleluya. Saudara tahu nggak kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan pencemburu. Itu udah mutlak, saudara. Amen. Yesus bilang juga kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, jangan ada ilah lain. Cukup Tuhan saja, saudara. Nah, tapi faktanya, ya mungkin kita aktivis gereja, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong dong, saya nggak punya uang nih, saya belum bayar ini, belum bayar itu, Tuhan tolong. Tapi mulutnya memuji Tuhan, kata Yesus, namun hati dan pikirannya menjauh dari Tuhan. Mulutnya mengandalkan Tuhan, tapi pikiran dan perasaan hatinya, dia mencari-cari. Kira-kira cicik gue bisa tolong uang bulan ini nggak ya? Kira-kira koko gue bisa bayarin uang sekolah anak gue nggak ya? Kira-kira gue bisa kasbon nggak sama gereja ya? Nah, ini Tuhan nggak mau, saudara. Serius. Amin. Ini nggak. Ini Tuhan nggak mau. Mungkin ada di antara saudara bilang, oh berarti orang Kristen nggak boleh minjem dong. Bukannya nggak boleh minjem, saudara. Yang pertama kita harus genapi firman Tuhan ini dulu.
kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, taruh harapannya sama Tuhan. Nah, dalam hidup ini kan banyak kepercayaan, dan di dalam banyak kepercayaan ini juga ada banyak Tuhan. Nah, Tuhan saudara dan Tuhan saya dengan Tuhan orang di luar sana itu berbeda. Di mana perbedaannya? Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Tuhan orang-orang di luar sana namanya bukan Tuhan Yesus Kristus. Betul, saudara? Amin. Setiap hari saudara harus mengandalkan Yesus Kristus. Amin. Nah, Amin. dalam Yeremia 17 ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya Tuhan, huruf kapital semua. Orang Yahudi ini mengandalkan yang namanya YHWH atau biasa kita kenal Yahweh. Amin. Yang menaruh harapannya kepada YHWH, Yahweh. Nah, Yahweh itu telah berubah menjadi Yeshua HaMashiach, telah menginkarnasikan dirinya menjadi Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus, saudara. Amin. Jadi, saudara dan saya nggak usah seperti orang Israel lagi, menaruh harapannya dengan Tuhan yang jauh, dengan Yahweh yang jauh. Tetapi Tuhan, saudara dan saya cukup menaruh harapannya kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah, ketika saudara mengandalkan Yeshua, ketika saudara mengandalkan Yesus Kristus, percayalah saudara, saudara tidak akan kecewa. Amin. Waktu saudara tidak memiliki jalan keluar ketika menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan, himpitan materi, dan lain sebagainya, Yeshua bilang begini, akulah gembala yang baik. Amin. 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 YHWH, Yahweh juga pernah dikutip dalam kitab Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud berkata, Yahweh adalah gembalaku. Ini pada zaman Daud, tetapi kita, saudara dan saya, kita cukup sampai di Yeshua, di Yesus Kristus yang merepresentatifkan YHWH tersebut. Jadi ketika saudara dan saya bilang, Yesus Kristus adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dan Yesus memang membuktikan dirinya bahwa aku adalah gembala yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bahkan dia menjamin, menggaransi aku memberikan nyawaku. Jadi kalau cuma hal remeh-temeh, Bapak Ibu Saudara, saya ini juga manusia biasa, saya ini pendeta biasa, manusia biasa yang butuh uang, butuh ekonomi, butuh keperluan hari-hari, butuh kesembuhan, butuh mujizat, butuh segala sesuatunya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita menyadari who is Jesus in our life, kita menyadari tuh, oh satu, Yesus itu gembala. Yesus itu gembala yang baik. Dua, Yesus itu Immanuel yang menyertai. Yesus bahkan bilang dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, dia katakan demikian, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, dan akulah yang akhir. Tapi Yesus nggak bilang aku awal, aku akhir. Dia juga menyatakan dirinya. Di tengah-tengah itu akulah Immanuel. Jadi Yesus yang memulai, Yesus yang menyertai, Yesus juga yang akan mengakhiri. Amin. Haleluya. Betapa ruginya saudara dan saya apabila dalam hidup ini tidak mengandalkan yang namanya Yesus Kristus. Yes. Wah, rugi saudara. Yes. Amin. Dengerin saya baik-baik. Dengerin saya baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara harapannya sudah tidak di Yesus, tetapi harapannya di cici saudara, di koko saudara, di gembala saudara, di pendeta saudara, di suami saudara, di istri saudara, dan di lain-lainnya. Satu hari kelak, saudara akan kecewa. Satu hari kelak, saudara akan sakit hati. Kenapa? Orang yang kita harapkan, orang yang kita andalkan, kelak akan membangkit pertolongannya atas hidup kita. Suka nggak suka, even though itu kita satu darah, satu daging. Amen. Kok koko gue begini ya, dia nolong tapi membangkit-bangkit. Itulah manusia. Kalau saudara mundur 2 ayat di Yeremia 17 itu, udah jelas kok. Dibilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Terkutuk itu artinya bukan kita hidupnya dalam kutuk kesialan, Bapak Ibu, enggak. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib ganti kita. Amin.
Amin. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib ganti kita udah gak hidup di bawah kutuk lagi. Maksud dari kutuk ini adalah, maka saudara akan melihat kegagalan demi kegagalan. Seperti itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia menolong kita 1, 2, 3 kali, tapi membangkit-bangkit. Yesus menolong kita beribu-ribu kali, tidak membangkit-bangkit. Anehnya, banyak manusia mau mengandalkan manusia. Itu kan aneh, Bapak Ibu. Benar gak? Ada banyak orang, pelayan Tuhan juga yang sering nyampein firman Tuhan ini, khotbahin firman Tuhan ini, berkata, ayo dong andelin Tuhan. Tapi pada kenyataannya nggak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ujung-ujungnya dia ketok pintu kanan, pintu kiri, pintu depan, pintu belakang. Boleh nggak saya pinjam uang dulu? Boleh nggak saya ini dulu? Boleh nggak saya kasbon dulu? Boleh nggak saya ini dulu? Ayo Bapak Ibu, bukannya nggak boleh pinjam, tapi biasakan pinjamnya sama Tuhan. Mintanya sama Tuhan. Amin. Jangan ke manusia, saudara. Kalau pinjam ke Tuhan harus bayar. Saya bilang jangan. Kalau saudara minjem sama manusia, saudara harus balikin. Kalau saudara minjem sama Tuhan, minta sama Tuhan, saudara nggak perlu balikin. Saudara cuma bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku diberkati. Amin. Wah, ini pendeta sombong banget nih. Beneran saudara. Saya selama saya hidup saudara, saya enggak tuh rasanya saya nggak mau tuh pinjem duit sama manusia. Saya pernah nggak punya duit, pernah saudara. Pernah nggak saya susah, pernah saudara. Tapi saudara perlu tahu, saya tidak meminta-minta kepada siapapun, saya tidak pernah pinjam-pinjam sama siapapun. Saya cuma bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah panggil saya menjadi alat Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Buktikan kasih-Mu atas hidupku Tuhan. Aku tahu Kau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib, Kau sudah mati, tetapi buktikan bahwa Engkau Immanuel. Buktikan Engkau gembala yang baik. Haleluya. Buktikan Engkau Alfa dan Omega yang memanggil. Amin. Saudara, sampai hari ini saudara, saya melihat itu semua. Melihat bagaimana Tuhan itu, Yesus itu memerankan dirinya sebagai Alfa, sebagai Immanuel, sebagai Omega. Dan bukan hanya Alfa, Omega, dan Immanuel, tapi Yesus juga menggenapi dirinya sebagai pintu. Saat kita nggak punya jalan, saat kita nggak tahu harus gimana, Yesus dia katakan, akulah jalan. Dia beri jalan, dia beri pintu yang baru. Amin. Bisa pintu-pintu baru. Kira-kira saya harus kemana cari berkat ya Tuhan? Amin. Sama seperti pujian itu berkata demikian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Waktu kita tanya Yesus, Yesus nggak mungkin bungkam. Nah, pujian ini melanjutkan lagi. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Itu saudara. Saudara akan diberkati ketika saudara mulai mengandalkan Yesus. Amin. Serius. Amin. Amin, Jesus. Satu warisan yang saya berikan kepada istri dan putri saya dan juga jemaat penggembalaan saya. Saya nggak bisa kasih uang. Saya nggak bisa kasih apapun. Saya cuma bisa kasih Yesus dalam hidup mereka. Serius, saudara. Amin. Jemaat penggembalaan saya, pendeta-pendeta di bawah saya, di bawah penggembalaan saya, dan juga istri dan anak saya, putri saya, mereka melihat sendiri. Mereka melihat sendiri bagaimana papinya, gembalanya, suaminya hidup mengandalkan Yesus. Bukan hanya di mimbar saya ucapkan ini, tetapi saya lakukan setiap hari. Nah, pertanyaannya saudara, mereka bertanya, Pak Gembala, papi, suamiku, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Kenapa nggak boleh ngandelin koko kita, nggak boleh ngandelin orang tua kita, nggak boleh ngandelin gembala kita, nggak boleh ngandelin cici kita, dan lain sebagainya? Jawabannya hanya ada dua. Yang pertama, saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Dia adalah pencipta segalanya.
Amin. 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 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Amin. Dan Elohim itu telah menjadi manusia, manusia Yesus Kristus. Amin. Waktu bumi belum berbentuk, masih kosong, maka berfirmanlah Elohim. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Nah, firman itu menjadi manusia, manusia Yesus. Amin. Jadi kita tahu siapa Yesus, saudara. Banyak orang di luar sana mengatakan, kan nggak ada ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang, orang tuh ya biasanya kalau udah nggak ngerti, pikirannya, hatinya pendek, mulutnya tuh suka asal-asalan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Orang kalau nggak ngerti, mana Yesus itu kan bukan Tuhan. Yesus nggak perlu menunjukkan dirinya Tuhan, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya. Tapi dari buahnya lah kita kenal, kata Yesus. Amin. Pohon itu dikenal dari Buahnya. buahnya. Saudara mau pendeta ke, saudara mau gembala ke, kalau buahnya digigit asam, maafkan saya, saudara tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saudara pasti akan jadi batu sandungan. Ih, dia sih pendeta ya, tapi suka begini nih. Dia sih pendoa ya, tapi suka begini nih. Maaf ya, nggak nyindir siapapun ya. Saya lagi menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Tulus, saudara, tulus. Amin. Yes, amin. Saya bilang sama jemaat saya, sama pendeta-pendeta saya kumpulin semua tim GC Pastor kami. Kenapa kita harus mengandalkan Yesus? Karena Dia pencipta segalanya. Amin. Gereja penggembalaan kita tuh JCC, Jesus Christ Church, nggak dibangun dengan orang kaya, saya bilang. Nggak dibangun dengan donatur, nggak ada donaturnya kita. Orang nggak jalanin persembahan, nggak wajib perpuluhan. Mungkin satu-satunya kali gereja di Indonesia yang gembalanya ngomong, kalau saudara kasih perpuluhan, kasih ke gereja Tuhan. Saya nggak wajibkan kasih di gereja saya, saudara. Kenapa? Amin. Karena Maleaki bilang, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, bukan ke dalam rumah JCC. Ada jemaat saya bilang begini, Pak Gembala, berarti kalau saya kasih perpuluhan gereja ke Tiberias boleh dong? Boleh. Tiberias kan rumah Tuhan. Amin. Tapi Pak Gembala, ada pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat yang bilang begini nih, ya di mana saudara bertumbuh, di mana saudara dibesarkan imannya, disitulah saudara mengembalikan perpuluhan. Enggak tercatat dalam firman. Pokoknya saya kalau yang nggak tercatat dalam firman, saya nggak lakuin ya Bapak Ibu. Maafkan saya ya Bapak Ibu, saya berbeda. Amin. Serius saudara, saya berbeda. Haleluya. Di gereja kami, di gereja pengembalaan saya tidak mengandalkan perpuluhan dan persembahan. Kami mengandalkan Yesus. Titik saudara, nggak ada koma. Amin. Amin. Jadi orang kaya mau datang, Haleluya. orang miskin mau datang, mau nggak datang, bukan urusan kami. Urusan kami adalah menggembalakan jiwa. Saya nggak urusin uang, saya nggak urusin persembahan, saya nggak urusin perpuluhan. Saya ngomong aja firman Yesus. Saya ngomong aja janji Yesus. Sampai Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Kamu harus mengembalikan perpuluhannya di gereja ini. Gitu, saudara. Jadi saya sebagai pendeta, sebagai gembala, dalam pelayanan saya bukan jarang, tapi saya nggak ngomong uang, saudara. Kalau ada saudara-saudara yang sering ikut live streaming saya di sosial media saya nggak ngomongin uang. Kalaupun saya ngeluarin nomor rekening bank gereja, saya hanya ngucapin terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Apresiasi aja dari saya. Mewakili jemaat, mewakili pengembalaan sebagai gembala, saya ngomong terima kasih ya. Dan tahu nggak saudara, seluruh pendeta di gereja kami itu dengan leluasa berkhotbah tanpa ada yang namanya pressure, tekanan. Kan ada banyak hamba Tuhan juga nggak punya malu ya saudara ya. Dia satu sisi ngomongin Tuhan, sisi lain dia minjem sama orang. Artinya dia nggak punya nggak punya rasa, nggak punya integritas. Bahasa kerennya nggak punya integritas, tapi bahasa hari-harinya nggak tahu malu gitu saudara. Dia ngomong, ayo saudara beriman, tapi begitu selesai sampein firman Tuhan, dia ketok-ketok, kok Akyong, bantu dulu lah gereja panas nggak ada AC, kok Akyong, loh kok Akyong yang ditodong.
Kenapa bukan Yesus yang ditodong? Haleluya, haleluya. Halo? Halo saudara? Benar nggak saya? Kalau saya salah tolong koreksi Bapak Ibu. Benar. Benar sekali. Sepakat. Betul, setuju, sepakat. Setuju, sepakat. Ibu Sensen kan ketua wanita nih. Ketua wanita ada sumbang apa nih buat gereja? Gereja lagi nggak ada bangku. Kok jadi Ibu Sensen sih? Kan Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau ya ampun, saya bilang sama pendeta-pendeta saya begini, saudara. Saya kumpulin, saya ajak makan di restoran yang mewah. Ya dong, karena mereka kan hamba-hamba Tuhan kan. Kita harus jamu kan. Kita harus kasih yang terbaik. Bukan berarti jemaat kita nggak kasih yang terbaik, kita juga kasih yang terbaik. Saya kumpulin, saya undang di restoran mewah, saya ajak makan. Saya pesan ada babi hong, ada udang, ada cumi. Pokoknya makanan kolesterol semua saya suguhin lah Bapak Ibu. Nah, saya bilang begini. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan pencipta segalanya. Yesus pencipta segalanya. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, gereja ini nggak mengandalkan Tuhan, nanti satu hari kita akan dibangkit, saudara. Itu gereja JCC kalau bangkunya bukan gue yang sumbang, ngedeprok semua tuh, bener nggak, saudara? Benar. Haleluya, haleluya. Benar. Amen. Itu JCC kalau JCC kalau sound systemnya gue nggak sumbang tuh, mereka pakai toa tuh nyanyi. Haleluya. Pakai toa, saudara, nggak pakai mic, nggak pakai sound. Nah, oleh karena itulah saya mengingat firman Tuhan. Tuhan, saya nggak mau berhutang budi sama manusia. Saya mau berhutangnya sama Tuhan. Tuhan yang panggil aku sebagai gembala. Tuhan yang mau ini gereja berdiri. Buktikan Tuhan, buktikan. Engkau memang udah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib, tapi buktikanlah. Di gereja ini buktikan. Sampai hari ini saudara, seluruh pendeta kami itu berkhotbah tenang sekali. Mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya, karena memang kami tidak meminta-minta atau meminjam-minjam. Kami hanya mengetuk apa yang Tuhan ajarkan. Carilah, ketuklah, mintalah. Amen. Maka pintu akan dibukakan. Yes. Maka engkau akan menerima. Maka engkau akan mendapatkan. Amen. Haleluya. Terima Tuhan. Saudara boleh tanya semua orang, Pastor Verona. Tanya. Kalau sampai ada orang yang hoax, oh dia pernah minta duit sama saya, pernah minjem duit sama saya. Kasih tahu saya, saudara. Itu orang lagi panjat sosial sama saya, pasti. Lagi pansos. Bapak Ibu, saya mungkin udah pernah cerita atau belum, saya nggak tahu ya. Saya bilang sama jemaat-jemaat, sama pelayan Tuhan, saya bilang gini, karena kita mengandalkan Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang bela. Amin. Yang kedua, sama istri, sama pengerja, sama gereja, saya bilang, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Selain Dia pencipta. Yang kedua, kita terbatas. Amin. Orang miskin terbatas, orang kaya terbatas. Jemaat terbatas, pendeta, gembala juga terbatas. Jadi jangan sok-sokan. Jadi jangan sok terkenal, jangan sok kaya, jangan sok hebat. Kita nggak ada apa-apanya. Kita menjadi apa-apa karena ada Yesus di dalam diri kita. Amin. Kita kaya karena Yesus. Amin. Kita terkenal karena Yesus. Amin. Haleluya. Saya tulis di Instagram saya begini, saudara. Di story saya. Yes, haleluya. Bisa makan karena Yesus, bisa hidup karena Yesus, terkenal karena Yesus, banyak jemaat karena Yesus, diberkati karena Yesus. Semua hanya karena Yesus. Yesus andalanku. Itu statement saya, saudara. Amin. Haleluya. Mungkin kalau jemaat-jemaat Tuhan yang berteman sama saya di sosial media juga enak kali, bosan kali. Pastor Verona tuh apa-apa Yesus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Bener gak Bapak Ibu? Kalau ada temenan sama saya di Facebook atau di Instagram, semuanya Tuhan Yesus,
Kristus. Itu kapitalnya gede-gede, saudara. Bukan T-nya gede, yang lainnya kecil-kecil. Semuanya. T-nya gede, U-nya gede, H-nya gede, A-nya gede, N-nya gede. Yesus Kristusnya juga gede-gede. Amin. Dari tulisan itu sudah terlihat bahwa betapa saya sangat mengandalkan pribadi ini. Amin, amin. Yes. Satu kali saya pernah dicobai iblis, saudara. Saya kesaksian ya. Satu kali saya pernah dicobai iblis begini. Setelah saya selesai mengantari istri saya ke kantornya, tiba-tiba di tengah jalan, mulut saya nggak bisa ngomong. Mulut saya nggak bisa terbuka, terkunci gitu ya. Lidah saya seperti ada di langit-langit nempel. Tiba-tiba ada suara begini, saudara. Jika ternyata pada akhirnya Yesus itu bukan Tuhan, dan dia ada di neraka, apa sikapmu? Itu suara loh, saudara. Bukan perasaan dalam hati. Ini suara di dalam mobil. Dalam mobil itu cuma ada saya. Ada suara tapi nggak ada rupanya. Ngomong begitu. Jika Yesus ternyata bukan Tuhan, dan dia ada di neraka, apakah jawabmu? Apakah respon hatimu? Itu saya nggak bisa ngomong, saudara. Saya cuma meneteskan air mata. Saya nangis. Saya ingat satu lagu yang keluar dari hati saya paling dalam. Lagu itu berkata begini, saudara. Mulut saya nggak bisa ngomong. Hati saya nggak bisa ngomong. Saya sampai minggirin mobil saya di pinggir kuburan karet bifak, saudara. Karena istri saya di Kuningan, saya pinggirin mobil itu di karet bifak sambil saya menangis. Saya bilang begini sama Tuhan lewat pujian ini. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Saya nggak bisa nyanyi kayak ibu. Orang lidah saya itu nempel di langit, saudara, di langit-langit sini ya, nempel. Mulut saya nggak bisa ngomong, cuma ada suara itu di mobil. Kalau ibu-ibu kan enak, gue mau cinta Yesus selamanya. Itu kan tadi kan suara yang nyanyi kan. Saya nggak bisa. Saya cuma na 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 na. Saya nangis, saudara. Dan akhirnya mulut saya terbuka, saudara. Lidah saya terbuka. Saya ngomong gini, sekalipun Yesus itu bukan Tuhan, dan sekalipun Yesus ada di neraka, aku mau ikut Yesus selama-lamanya. Aku nggak pernah nyesel memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suara itu makin lama makin kecil, lama-lama hilang. Saya berhenti, saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya ikut Yesus. Bukan karena sorga dan neraka. Kemana Yesus ada, saya mau ikut Yesus. Kalaupun saya nggak di sorga, kalaupun saya ada di neraka, selama ada Yesus, neraka akan berubah jadi damai sejahtera. Amin. Aminnya kecil. Amin. Karena orang Kristen itu hidupnya terlalu khawatir, masih memikirkan sorga dan neraka. Bos, sorga kalau nggak ada Yesus, neraka, bos. Percaya, bos. Tapi neraka kalau ada Yesus berubah jadi sorga, bos. Yesus itu adalah damai sejahtera. Amin. Kemenangan. Amin. Tahun depan saya akan khotbahin seri khotbah tentang Jesus is my hero, Bapak Ibu, di gereja saya. Saya akan khotbah tentang Yesus selama 5 bulan. Who is Jesus? Dia adalah penolong, dia adalah kunci, dia adalah ini. Semua saya akan paparkan. Supaya orang percaya imannya tidak ke orang kaya, tidak ke saudaranya, tidak ke suaminya. Memang suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Tetapi please, istri anak-anak yang paling utama harus mengandalkan kepala keluarga yang paling utama, yaitu Yesus, bukan suaminya. Amin. Setelah dari itu baru ngomong ke papa, Pak, ngomong nggak ada bibir merah, Pak. Boleh nggak bawa kamu? Oh, boleh dong, Ma. Jangan kan beli satu ranjang saya beliin, Ma. Orang kalau mengandalkan Yesus, hasil doanya beda. Amin. Hasil doanya beda. Amin.
Satu kali saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, berkati gereja dong Tuhan. Berkati gereja Tuhan. Waktu awal-awal pandemi ya, tahun lalu, berkati gereja Tuhan. Tuhan tolong. Tunjukkan dirimu atas hidupku Tuhan. Biar pengerjamu lihat, jemaatmu lihat bahwa gembalanya ini yang dipilih Yesus nggak minta-minta. Tuhan tolong ya. Tuhan berkati uang gereja ya. Supaya full timer di gereja kami enak, nggak pusing. Besok gajian nggak ya? Kadang-kadang ada COVID. Besok dipotong nggak ya? Saya pastikan sama pengerja gereja kami, tidak ada yang dipotong. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Saya belum lihat keuangan gereja pada saat itu, Bapak Ibu. Belum. Tapi saya ngomong sama pengerja-pengerja, Yesus adalah jawaban kita. Amin. Haleluya. Setelah saya berdoa, besok pagi ada yang telepon saya, Pak Pendeta Verona. Ya Bu, boleh doain saya nggak? Boleh dong Bu. Masa nggak boleh? Yang nggak boleh itu Ibu minta uang sama saya. Wah, Pak Pendeta bercanda aja. Oh enggak, saya serius. Saya serius. Saya tidak pernah memberikan orang pinjam-pinjam uang. Saya nggak akan minta-minta, saya nggak akan. Tapi kalau Tuhan gerakan saya, kasih dia sekian. Jangankan 1 juta, 2 juta, ratusan juta pasti saya kasih, saudara. Apapun pasti saya kasih. Kalau Tuhan suruh saya kasih. Nah, jika cerita doain saya dong Pak. Ya udah doain. Kita doa ya Bu. Apa kita harus doa apa? Pak, saya mau usaha nih Pak. Saya mau jualan sembako Pak. Oh iya, saya mau jual beras Pak. Karena kan di masa pandemik ini beras yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu doain Pak. By the way Pak, saya mau ke bank. Saya mau mulai usaha. Saya mau mengandalkan Tuhan. Terus apa yang saya harus doain? Pak, saya lagi pegang uang cash 2,2 miliar Pak. Saya bilang, hah? Ibu nggak salah? Iya Pak. Ini di samping saya ada uang 2,2 miliar. Dalam hati saya, gila, gue belum pernah tuh ngeliat uang cash segitu. Kalau di rekening ada gitu kan, pernah lihat. Tapi kalau di cash gitu belum pernah. Boleh nggak Pak Verona doain? Oh ya udah, kita doain ya biar Tuhan buat berhasil. Iya Pak. Udah saya doain nih Bapak Ibu. Saya doain. Orangnya pergi ke bank, mau nyetor. Sampai teller, Roh Kudus gerakin hatinya. Roh Kudus tuh gerakin hatinya, bilang begini. Sebelum pakai uang itu untuk usaha, berkati dulu gerejaku. Gereja yang mana Tuhan? Itu gereja yang tadi kamu didoain sama Pendeta Verona. Udah, dia telepon saya. Pak Verona, maaf ganggu. Ini saya udah di bank posisi tapi saya ketakutan. Kenapa Bu? Ibu diikutin orang? Enggak, saya disuruh Roh Kudus Pak. Saya bilang yakin Roh Kudus. Diuji dulu deh, jangan-jangan itu roh kuda. Sorry bos, sorry Bapak Ibu. Saya pendeta yang dipercayain karunia-karunia kuasa. Kuasa itu kan sumber dari Roh Kudus ya. Mujizat, kesembuhan. Saya nggak gampang percaya sama pendeta. Tuhan ngomong begini. No way. Dari buahnya kita kenal. Amin. Saya bukan orang Kristen yang bodoh, gampang dibodohi. Saya juga bukan Kristen yang pakai otak, tapi saya menuruti pimpinan Roh Kudus. Tapi ada ruang firman katakan, ujilah segala sesuatunya. Amin. Nah, saya bilang sama jemaat ini, Amin. Ibu pulang dulu, berdoa dulu deh Bu. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Karena Ibu kan bilang, saya disuruh Roh Kudus untuk memberkati Pastor Verona dan gereja. Nah, karena begini Bu, kalau apa yang Ibu udah berkati, nggak bisa dibalikin Bu. Apa yang udah masuk nggak bisa keluar. Ibu mau puasa kek, nggak bisa. Saya bercandain gitu. Oh, Pak Pastor Verona bercanda aja. Iya, Ibu doa dulu deh. Nanti jangan-jangan bukan Roh Kudus. Jangan-jangan itu emosi, kan? Kan banyak orang Kristen gitu kan. Emosi hati, euforia, dibilang suara Roh Kudus gitu. Ujung-ujungnya ngungkit, ujung-ujungnya nyesel. Tapi kalau dia itu Roh Kudus, haleluya, dia penuh damai sejahtera, dia penuh sukacita, dia nggak ditekan gitu. Dia ngomong aja. Dan akhirnya besok dia doa, dan dia bener. Pak, saya gelisah Pak. Kenapa sih Bu? Ya
Tuhan tuh suruh saya tuh berkati gereja Bapak, pengembalaan Bapak. Oh iya, saya pikir kan paling ya 1 juta 2 juta ya saya terima lah ya. Ya udahlah Bu, boleh nggak saya minta alamat Bapak? Boleh. Maksud saya kenapa nggak ditransfer aja sih, ribet banget ya. Kan saya bawa uangnya kemarin cash Pak. Oh iya juga, saya bilang saya belum setor Pak 2,2 miliar. Saudara tahu nggak, saya nggak pernah punya ekspektasi. Kemarin saya berdoa, Tuhan cuma tunjukkan dong Tuhan tuh besar dalam gereja ini. Jangan ada satupun yang dipotong. Saudara, dia pulang, dia datang pergi ke rumah saya, dia bawa ini saudara. Lihat gak? Nggak bisa Pak, kabur. Kabur. Biasanya orang kalau lihat duit itu bagus matanya. 1. Haleluya, haleluya. 1 M ya Pak. Mantap, Pastor. Bukan 1 M, bukan 1 M. Kabur Pak, bukan buat kami. Hijau matanya Pak, hijau Pak, jadi hijau Pak. Ini 100 juta Bapak Ibu. 100 juta. Amin. Haleluya. Pak, bagi Pak. Ya kan? Persepuluhannya Pak. Tunjuk doang, Bapak. Saya bilang, jangan minta-minta. Pak, ini berkat buat gereja, buat Pastor Verona. Saudara dengerin ya. Pada saat itu tidak ada yang tahu, cuman saya sama orang yang memberkati. Dengerin saya baik-baik. Dengerin saya baik-baik. Tidak ada yang tahu. Istri saya nggak tahu, tim keuangan gereja nggak tahu, pelayan Tuhan nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Cuman saya sama orang ini yang tahu. Tuhan dan setan. Kira-kira saya bisa cheating nggak Bapak Ibu? Bisa lah. Kira-kira saya bisa telan nggak uang itu? Bisa. Bisa sekali. Kira-kira bisa nggak? Jawab dong Bapak Ibu. Jangan melongo-melongo semua. Bisa. Bisa. Ada yang tahu. Bisa. Ada yang tahu. Peluang gede Pak. No, Peluangnya. mantap. Kalau nggak ada takut akan Tuhan bisa Pak. Sulit. Peluang gede Pak. Akhirnya saudara, Roh yang sama, Roh Kudus yang sama bilang gini sama saya, Fer, kamu pergi ke bank, langsung storin foto, terus kamu kirim ke grup, kamu kirim ke orangnya bahwa uangnya sudah di-storin ke gereja sebesar 100 juta. Saudara, saya mau mengandalkan Tuhan, bukan 100 juta. Kalau yang 100 juta tiba-tiba datang, Shalom Verona. Saya yakin yang 1 miliar akan datang. Amin. Shalom Verona. Amin. Dan saudara, tahu nggak saudara? Saya itu sangat diberkati luar biasa. Saya bersyukur sama Yesus, saya bangga punya Yesus. Memang tujuannya bukan untuk kaya sih. Tapi mau nggak mau kalau kita serius sama Yesus, Yesus 200 kali serius sama kita. Amin. Amin. Kalau saya cek rekening gereja kami sebagai gembala jemaat ya, kok bisa di tengah pandemik ini kita punya berkat sampai mau 1 miliar gitu, saudara. Kita bingung gitu. Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan. Saya kumpulin pengerja-pengerja full timer, saya kumpulin semuanya, tidak ada pemotongan gaji ya, justru kalian naik gaji. Loh kok bisa Pak Gembala? Bisa, karena kita punya Gembala Agung yang dahsyat namanya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan melihat anugerah Tuhan. Yes. Amin. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, tapi ini hati saya tulus Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara diubahkan paradigmanya. Kemarin saya tanya juga sama sekretaris bendahara gereja, saya bilang, bagaimana semua persiapan pengadaan furniture buat gereja? Aman Pak Gembala? Kita sudah ada di titik aman. Kita butuh berapa? Kita cuma butuh sekian ratus juta. Ada nggak uangnya? Sudah Pak Gembala. Lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di tengah pandemik, di tengah orang krisis, di tengah orang teriak kesusahan. Maafkan saya nggak lagi sombong. Tapi kami tidak mengalami kesusahan. Saya
istri saya, anak saya, seluruh tim pengembalaan kami tidak mengalami kesulitan yang orang alami. Apa Tuhannya beda? Sama, saudara. Betul nggak, saudara? Yang beda adalah respon kita. Yes. Kita mengandalkan Tuhan, tapi harapannya sama orang. Yes. Kita ngandelin Tuhan, tapi harapannya sama Koko. sama Cici. Koko, Cici, Abang, Tulang. Siapa lagi nggak tahu lagi. Mama, Papa. Nang Boru, Amang Buru, Opung, Pendeta. Deta. Capek, saudara. Saya tuh lihat, saya kan ketemu ya sama gembala-gembala, sama pendeta-pendeta, mereka pusing. Aduh, besok bayar listrik, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Lah, maksud saya ya, Bu, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu Saudara, ajak berpikir logika sederhana ya. MDSB ini maunya siapa, saya tanya? Maunya Tuhan. Tuhan punya. Tuhan punya. Banyak gereja, saya ngomong di depan gembala-gembala, saya bilang kan berbagi ya, ada gembala-gembala, orang-orang terkenal semua, saya bilang begini. Kalau gereja you bilang Tuhan yang punya, Yesus yang buat, kenapa you mesti pusing ngurusin, aduh listriknya 100 juta belum bayar, ngapain pusing? Gereja siapa, saya tanya? Tuhan. Haleluya. Ngapain harus pusing sih? Ya elah, katanya tiap minggu ngomongin Tuhan. Amin. Iya kan, Bapak Ibu? Lah bener gak sih saya logika berpikir sederhananya, Bapak Ibu? Kan MDSB kan punya Tuhan katanya. Terus tiba-tiba MDSB lagi nggak punya uang nih, nggak punya apa nih, butuh bayar ini, bayar itu. Terus pusing gitu pemimpinnya, aduh pusing Bu, sudah pakai koyo. Pusing Pak. Amin, puji Tuhan. Good Pak Hebron. Kita nggak pernah pusing di sini soal duit. Malah berlebih. Tidak ada yang digaji. Berkat di sini naik turun. Amin. Berkat tercurah di MDSB. Selama pandemi ini semua naik. Naik semua. Naik. Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama mereka, kalau emang gereja ini yang mau Tuhan, yang bangun Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang sama yang akan menolong. Amin. Yang penting andalannya, harapannya ke Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Nggak usah ngomong di sosial media, nggak usah sindir-sindir. Bu Acin bisa nggak sih sumbang gitu? Nggak usah. Tuhan banyak kok, punya orang kaya di dunia ini banyak banget, saudara. Amin. Amin. Banyak banget. Banyak banget, saudara. Nggak usah. Gimana ya pelayanan? Udah nggak usah. Gimana besok bayar uang sekolah anak? Nggak usah. Kan firman berkata Tuhan akan bawa kekayaan bangsa-bangsa kafir ke kita. Amin. Amin. Amin, saudara. Itu bukan isapan jempol belakang, itu benar. Amin. Itu benar. Amin. Kami percaya. Pak, terjadi. Bapak enak sih jemaatnya orang kaya. Lah, saya nggak punya jemaat orang kaya, tapi saya punya orang lebih dari pada orang kaya, namanya Yesus. Amin. Saya bilang gitu. Kita kan namanya ngomong gembala sama gembala ya. Kita ngomong buka-bukaan. Bapak turun nggak gerejanya? Enggak. Bapak ini turun nggak? Oh turun Pak, gini. Pastor Verona, saya nggak sombong ya. Saya mau saksiin aja. Saya tidak pernah turun dari awal pandemi. Bahkan dari awal pandemi terus naik pendapatan gereja kami. 10, 20, 30, 60, 70, 80, sampai 100, sampai 200 per bulan. Per bulan, saudara. MDSB diberkati. Amin. Jadi Amin. saya lakukan di Yeremia 17 ayat 7 ini. Saya andalin Tuhan. Amin. Sampai air mata terakhir saya andalin Tuhan. Saya nggak percaya ada istilah kata begini, ditolong atau tidak ditolong. Saya nggak percaya. Saya hapus tuh kata atau tidak ditolong. Saya pasti ditolong, saya pasti diberkati, saya pasti dibela, saya pasti dibukakan jalan. Kenapa saya pasti? Because we are the son of Jesus. Yes. Amin. Amin untuk firman Tuhan.
Yes. Amin. Amin. Yang mau bertanya silakan 2 orang saja. Yang mau bertanya 2 orang aja boleh. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya-tanya 2 orang aja boleh. Setelah itu saya serahkan ke Pak Hebron. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu 2 orang saja. Kalau tidak ada saya langsung serahkan ke Pastor Hebron ya. Pak, bagaimana caranya untuk tetap memegang teguh pengharapan kita pada Tuhan? Ya kenalilah Yesusmu. Kenali Yesus, bukanlah aktif di pelayanan. Pelayanan kan rasa ucapan syukur kita kepada Yesus kan? Yes. Kenali Yesus. Pokoknya hidup ini all about Jesus aja Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saudara mau mempertahankan pengharapannya itu, kalau saudara gak kenal Yesus, cuma kenal pelayanannya saja, saudara akan goyang. Saya udah banyak lihat pendeta murtad, saya udah banyak lihat pelayan Tuhan murtad, saudara. Karena gak kenal Yesus, dia cuma makan euforia pelayanan aja. Sebenarnya saya bilang sama pengerja dan gereja saya, bahwa fokus kalian ini datang ke gereja bukan Jesus Christ Church ya. Tapi fokus kalian datang ke gereja ini, Yesus Kristus. Bukan gerejanya. Buktinya adalah pandemik ini mewakili bahwa gereja bisa ditutup, saudara. Artinya jangan bangga sama gereja, you harus bangga sama Yesus. Jadi, kalau mau harapan ibu tidak goyah, ibu kenal Yesus, ibu. Dia pasti tahu dia Tuhan. Ya, kalau cuma dia Tuhan mah, ibu pasti akan goyang lagi. Oh Tuhan, Tuhan Yesus. Jangan cuma kenal dia Tuhan dong. Yesus kan memaparkan dirinya. Yesus menjabarkan dirinya. Siapa dirinya? Aku Immanuel. Akulah pintu. Akulah gembala. Akulah air kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah. Nah itu yang saudara harus kenal ketika saudara ditimpa ekonomi, ditimpa masalah rumah tangga. Saudara tinggal pilih. Waktu saudara nggak punya uang nih ya, contoh ya, nggak punya uang ya. Tuhan kan bilang, sama gereja, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa. Kita akan berpikir harapan kita, oh iya, nyawanya yang dia berikan, apalagi cuma uang. Nggak mungkin dia nggak kasih. Betul nggak Bapak Ibu? Yes, betul. Amin, amin. Misalkan suami sama istri, contoh, punya masalah dalam rumah tangga. Orang-orang gini, bukan suami istri deh. Misalkan gini, biasanya kan gini Bapak Ibu, waktu kita berhasil, waktu kita kaya, semua orang ingin dekat kita kan? Betul. Ya kan? Haleluya. Jangankan orang, kucing aja ikut-ikut di kaki kita. Meow, meow, meow. Gitu kan? Kucing aja kenal sama kita, saudara. Tapi kalau kita udah mulai bangkrut, usahanya mulai nggak berhasil, kita mulai lemah keuangan ekonominya, jangankan orang, jangankan saudara sekandung, kucing pun nggak mau dekat kita. Kucing kalau lihat kita, kita nggak mau. Ini nggak mau. Apalagi kita jatuh gitu dalam dosa ya. Jangankan manusia, kucing aja kita gini, hus, dia kucing melengos, meow, nggak mau. Buang muka kucingnya, meow, gitu. Nah, waktu kita menghadapi masalah itu, harapannya bagaimana? Oh, kita ingat, Yesus adalah Immanuel. Artinya apa? Dia yang beserta dengan kita. Artinya orang boleh ninggalin saya. Mama saya boleh ninggalin saya. Semua boleh ninggalin saya. Gereja gak peduli, gembala gak peduli. Tapi Yesus tetap peduli sama saya. Itu yang buat kita kuat. Yes, amin. Satu lagi terakhir. Saya jadi mau nanya, Pak. Boleh nanya, Pak. Saya, Pak. Boleh. Ya. Salam Pastor Perona. Satu lagi ya Pak. Ya, shalom. Saya mau nanya, kalau Bapak misalnya minta sesuatu untuk gereja, contoh tadi ada kekurangan uang di pengerja tadi kan? Apakah Bapak minta doa itu ke Tuhan sekali saja, atau kadang-kadang, atau seterusnya sampai Bapak mendapatkan itu? Saya melakukan rumus firman ini. Satu, saya doa sekali sama Tuhan.
mengandalkan Tuhan, Pak, mengandalkan Yesus. Ya. Dan yang untuk continuity-nya, untuk melanjutkannya, harapannya, saya selalu tempel sama Tuhan. Saya nggak perlu doa lagi. Gini, Bapak punya anak gak, Pak? Ya. Punya. Kalau anak Bapak minta sama Bapak, Pak, Aldi mau sepeda, Pak. Permintaannya sekali kan? Ya. Hanya anak yang tidak mengenal papanya kalau minta berkali-kali. Dia cukup memainkan ekspresi dan perasaan hatinya, harapannya. Kita bisa lihat anak kita. Oh, dia dulu pernah minta nih sepeda. Kita peka, Pak. Nggak perlu, Tuhan. Ini orang Ambon udah di depan rumah gedor-gedor. Tuhan, kalau nggak bayar utang ini rumahmu dibakar sama orang Ambon. Jangan bawa orang Ambon, saya orang Ambon. Jangan Pak, jangan bawa. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau saya gitu, saya cukup taruh hati saya di Tuhan, perasaan dan harapan yang Ibu tadi bilang. Saya doanya sekali, saya taruh harapannya ke Tuhan. Memang ada firman berkata, mintalah, ketuklah, seperti janda mengetuk pintu hakim yang lalim itu, saudara. Terus berkali-kali. Memang itu bisa, tapi saya nggak mau kerja keras kayak gitu, Pak. Tapi saya mau taruh aja harapan saya. Put in our hope in Jesus. Saya taruh aja, Tuhan. Aku sudah berdoa ya. Aku udah lakukan bagianku, tinggal Tuhan lakukan bagian Tuhan. Oke, saya udah berdoa buat pengerja-pengerja ini, buat full timer ini agar tidak terpotong. Sekarang Tuhan buktikan. Udah, saya tinggal ambil gitar aja hari-hari di rumah. Nyanyi aja. Itu aja yang saya lakuin, Pak. Kayak gitu. Sama seperti istri ya. Yang udah bersuami nih, yang sudah beristri kan tahu kan. Kalau istrinya udah nempel, seharian kita patut curiga, Pak. Ada sesuatu yang ingin diambil dari rekening kita, Pak. Iya. Betul gak, Pak? Suami-suami yang senyum-senyum nih. Nah, tuh Pak Hebron udah ada, Pak. Kalau suami udah LDR enggak, Pak? Enggak, kalau suami udah istri udah nempel di kita. Papa. Pak. Kita udah tahu tuh. Siap-siap kita ditembak, Pak. Tapi enggak apa-apa ya, Pak. Kita kan diberkati Tuhan memang untuk istri, untuk anak ya. Amin. Amin, Pak. Bapak-bapak enggak ada yang mau. Amin. Amin buat bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ada yang amin. Jangan, Pak. Jangan ngomong uang sama istri, Pak. Habis, Pak. Ya, Pak. Gitu, Pak. Tapi apa, Pak? Tapi kan di dalam firman Tuhan Matius 7 itu kan ketuklah katanya, Pak. Iya, betul. Ketuk itu kan nggak hanya sekali, Pak. Bisa 2 kali, 3 kali. Kalau nggak didengar tuan rumah kan bisa kita ketuk beberapa kali. Betul, Pak. Tapi gini. Kekristenan itu kan ada levelnya, Pak. Tergantung. Ada yang masih bayi, masih anak-anak. Makanya Paulus bilang makanan bukan makanan ringan lagi, makanan keras. Jadi kalau Bapak ketuk-ketuk mulu nih, ketuk-ketuk nggak denger, nanti Tuhan diam. Stres nggak, Pak? Murtad nggak lama-lama? Murtad. Nah, banyak orang Kristen tuh murtad gara-gara gitu. Gimana sih? Gue udah kerja, gue udah gini. Ngapain? Mendingan saya taruh aja harapannya ke Tuhan. Sebelum ketuk-ketuk. Haleluya. Tenangnya aja, Tuhan. Ku mau menyenangkanmu. Syukuri itu betul. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Itu aja yang kita lakuin. Nggak perlu kita ketok-ketok lagi. Nah, konteks Yesus bilang ketuklah itu kan buat orang-orang Yahudi yang memang hatinya nggak condong sama Yahweh. Makanya disuruh ketuk setiap hari. Tapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita mengenal. Nggak mungkin. Nggak mungkin anak saya nggak sekolah. Nggak mungkin anak saya nggak minum susu. Nggak mungkin. Buktinya saudara dalam setahun ini pandemi nggak ditinggalin Yesus kan? Yes. Amin. Yes. Haleluya. Iya, walaupun entar makan, entar enggak, entar deg-degan, nggak apa-apa. Kalau kita deg-degan, kalau kita deg-degan, Bapak Ibu menghadapi pergumulan, itu bagus buat jantung kita. Tuhan lagi ajarin jantung kita biar sehat. Spot jantung. Olahraga. Iya. Spot jantung. Ikut Tuhan tuh asik, Bapak Ibu. Yes. Deg-degan tapi asik. Amen. Terapi jantung. Haleluya. Itu siapa yang ngomong terapi jantung tuh? Ya, Pak Hebron, saya serahkan ke Pak Hebron. Tuhan berkati ya.
Baik saudara, kita akan doa buat saudara-saudara kita yang butuh dukungan doa. Saudara, yang pertama kita akan berdoa buat kakak dari Betty Nainggolan. Ya, saya nggak tahu namanya siapa ini, tidak ada namanya. Kakak daripada Ibu Betty Nainggolan. Kakak saya Pak, Betty Nainggolan. Oh, kakaknya Betty Nainggolan namanya. Iya. Yang hasil lab kesehatan ada kelemahan di ginjal dan HB turun. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami mau sepakat saat ini mau berdoa buat Ibu Betty Nainggolan dalam nama Yesus. Tuhan, besuk dan kunjungi dia saat ini. Mungkin dia menyaksikan lewat YouTube. Tuhan, katakan jangan takut dan jangan khawatir. Ada kesembuhan dan pemulihan bagimu. Tuhan akan menjamah dan memulihkan kesehatanmu sehingga engkau sembuh dan pulih. Tuhan akan memberikan ginjal yang baru dan ginjal yang sehat kepada Ibu Betty Nainggolan. Dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan aliran kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas Ibu Betty Nainggolan, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan, mujizat pemulihan daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan dan teguhkan imannya. Kau adalah kehendak Tuhan untuk dia sembuh dan pulih, karena tubuhnya adalah rumah Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas Ibu Betty Nainggolan. HB-nya dipulihkan, ginjalnya juga dipulihkan, seluruh organ tubuhnya yang lemah sakit dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Silviana Tuhan, yang Tuhan sedang mengurus untuk penjualan tanah di Bandung. Kami berdoa supaya Tuhan buka jalan, campur tangan dan tolong agar ada deal Tuhan untuk penjualan tanah ini. Dalam nama Yesus kami mengikat setan dengan segala pekerjaannya yang mencoba menggagalkan, menghalangi, memprovokasi. Kami ikat, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Segala setan yang membawa roh kemacetan, kegagalan, menghalangi, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar antara pemilik dan penjual boleh deal Tuhan dalam segala hal, juga dengan harga. Haleluya. Agar oleh pertolongan Tuhan, usaha yang dilakukan oleh Ibu Silviana Tuhan diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil. Dalam nama Yesus kami perintah biar malaikat-malaikat Tuhan tolong agar rencana penjualan ini semua boleh berhasil karena pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak untuk Ibu Evi Melani yang mengalami sakit migran, sakit kepala, hipertensi. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan akan lawat. Ibu Evi Melani ada di sini enggak sekarang? Ada enggak? Kalau ada, kita doain langsung ya. Salam Pak, salam. Oke, kita doain sekarang langsung ya. Ya, salam. Mana ya orangnya? Itu. Oh iya, oke. Oke Ibu ya, kita doain ya supaya Tuhan sembuhkan sekarang. Bapak, kami berdoa buat Ibu Evi Melani. Tuhan katakan akan ada pemulihan atas kesehatanmu. Kami lepaskan dalam nama Yesus pengurapan, kesembuhan, aliran kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus menjamah engkau, menjamah dari kepala sampai seluruh organ tubuhmu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit migran, hipertensi, bahkan sakit kepala kami enyahkan. Kau dengar penyakit dalam nama Yesus, kau keluar dari tubuh Evi Melani. Amin. Kau tidak ada hak atas tubuhnya karena tubuhnya rumah Tuhan. Amin. Kami hancurkan segala kuasa penyakit dalam nama Yesus. Kami enyahkan biarlah saat ini dalam nama Yesus Kristus kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir sehingga Ibu Evi Melani disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus dari segala sakit penyakit apapun, baik sakit kepala, merigan, hipertensi, dan kami berdoa staminanya dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa biarlah ada terobosan dalam keuangan, usaha pekerjaan dia boleh alami. Tuhan katakan jangan takut, pintu-pintu berkat Tuhan akan buka, akan ada pemulihan di dalam berkat keuangan, usaha pekerjaan. Kami lepaskan berkat Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa buat Ibu Rukti. Ibu Rukti ada di sini. Oke, Ibu Rukti kita doa. Baik, Pastor. Bapa di surga, setiap serangan-serangan setan atas Bu Rukti dan Ayu, kami mau ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami mau berkata kepada Engkau yang memakai kuasa-kuasa gelap, memakai dukun, apapun dia namanya, dan menyerang Rukti dan juga dengan Ayu dengan kuasa-kuasa gelap.
Saat ini dalam nama Yesus, kami berkata kepada engkau berhenti, engkau stop dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Tuhan Yesus Kristus, menghancurkan segala tangan-tanganmu yang jahat, segala rancangan-rancanganmu yang jahat, yang memakai tangan iblis setan untuk menyerang Ibu Rukti dan juga Ayu. Kami lepaskan pedang Tuhan, kami lepaskan api Tuhan dalam nama Yesus. Menghancurkan dan membakar setiap setan roh jahat, termasuk dukun yang dipakai untuk mengirim serangan-serangan. Kurabasyikirabasykirabasanga. Setan, engkau tahu siapa kami. Kami adalah jenderal-jenderal Tuhan, panglima Tuhan. Kami lepaskan api Tuhan membakar engkau dalam nama Yesus. Kami lepaskan pedang Tuhan menghancurkan engkau, termasuk dukun-dukun yang dipakai dengan mengenalkan kuasa gelap. Dalam nama Yesus kami lepaskan tudung ilahi Tuhan menudungi Bu Rukti dan juga anaknya Ayu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah mulai sekarang ini stop semua, tidak ada lagi serangan-serangan. Karena ada tudung ilahi, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus dan malaikat Tuhan atas ada Ibu Rukti dan juga atas Ayu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk apa lagi nih? Kami berdoa Bapa untuk ada lagi enggak ini? Yang sampai kelewat lagi. Sudah semua? Bu Francisca, Pak. Francisca minta doa apa ya? Untuk kakak Pak Simon untuk pemulihan stroke dan untuk putri Pak Simon pemulihan rohani. Ibu Francisca. Kita doakan dulu buat Ibu Mauricio Apagangsa ya. Mauricio. Bapak, kami berdoa buat Ibu Mauricio Tuhan untuk giginya dan gusinya yang mengalami sakit nyeri-nyeri. Tuhan, kami lepaskan kuasa urapan kesembuhan daripada Tuhan Yesus menjamah tubuhnya, sehingga tubuhnya yang sakit, baik gusi, nyeri-nyeri, linu, semua sembuh dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk menjamah mulutnya, menjamah gusi, supaya tidak sakit lagi, tidak linu-linu lagi. Kami berdoa biarlah zaman kuasa kesembuhan Tuhan Yesus boleh mengalir dan dia boleh pulihkan. Tuhan tolong juga untuk usaha pekerjaannya, penjualan madu, dan juga yang lain-lain, supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong, agar sungguh-sungguh pintu-pintu yang selama ini tertutup terbuka, agar berkat-berkat keuangan mengalir, order-order mengalir, dan segala keperluan kebutuhannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, semuanya boleh dicukupi. Segala tagihan-tagihan bisa dibayar dengan pertolongan Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan, mujizat Tuhan atas Ibu Mauricio. Kami juga berdoa buat Ibu Francisca Tuhan, untuk Tuhan Yesus, untuk kakaknya Simon, supaya Tuhan lawat jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah kakaknya ini boleh bertobat kembali kepada Tuhan dan boleh mengalami satu pemulihan daripada Tuhan. Juga untuk anaknya Tuhan, perempuan, agar mengalami pemulihan Tuhan. Kasihani keluarga ini, biar lawatan Tuhan yang membawa keselamatan turun atas keluarga ini. Dan juga orang tua dengan anak boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Retno Tuhan, di mana hari ini Pak Didi berulang tahun. Kami lepaskan berkat-Mu atas Pak Didi dalam nama Yesus. Biarlah sungguh-sungguh kasih karunia anugerah dan berkat Tuhan dia boleh terima di hari ini, dan Tuhan tambahkan usianya. Kami berdoa buat mama daripada Ibu Rita, Ibu Marisi, yang beberapa waktu ini sakit pilek, batuk, juga tenggorokan. Ada nggak di sini ya? Marisi, mamanya ada ya? Lagi tidur, Pastor. Oke, kita berdoa ya. Saya juga sakit, Pastor. Oke, kami berdoa buat Ibu Rita dengan juga mamanya Tuhan. Kami minta lawatan dan jamah Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas Ibu Rita, juga buat mamanya yang kelemahan tubuh. Kami ikat segala sakit penyakit, kami anyahkan dari tubuh mereka dalam nama Yesus Kristus, dan kami lepaskan urapan kesembuhan turun sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Kami juga berdoa Bapa, Kurabas untuk Tuhan anak Buletia Adnan, untuk Fendi, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami lepaskan urapan kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir atas Fendi. Dalam nama Yesus dia disembuhkan dan dia sembuh sempurna oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.